Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Minggu Jubilate yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pernahkah kita punya pengalaman tentang keran air yang bocor? Baik itu di rumah kita atau di tempat kita bekerja. Awalnya kita coba untuk memperbaiki keran itu sendiri. Kita akali pakai isolasi atau kita ikat dengan menggunakan kawat. Atau bahkan kita meminta bantuan dari teman kita atau dari tetangga kita untuk bisa membagusi keran air yang bocor tadi. Tapi masalahnya saudara, keran air itu bukannya berhenti, bocornya malah semakin parah. Kita coba untuk memperbaiki sendiri tapi malah semakin rusak. Sampai akhirnya kita panggillah tukang air atau tukang ledeng yang asli untuk memperbaiki keran itu. Nah, ketika tukang air itu datang, dia periksa sebentar, lalu dia mencari tahu di mana persoalannya, dan kemudian dia buka kotak peralatannya, dan dengan ketenangan dan keahlian yang dia miliki, keran itu pun diperbaiki dengan cepat. Masalah pun selesai, kita pun lega, karena kerannya sudah diperbaiki dan tidak lagi bocor. Dan itu semua terjadi karena tukang air yang asli turun tangan untuk memperbaiki yang rusak tadi. Bapak Ibu dan Saudara, seperti itu jugalah keadaan yang sedang terjadi dalam nats firman Tuhan pada hari ini. Situasi yang terjadi dalam nats ini memperlihatkan bahwa saat itu bangsa Israel sedang dalam pembuangan di Babel akibat dosa dan ketidaktaatan mereka kepada Allah. Pembuangan ini membuat bangsa Israel mengalami kehancuran baik secara rohani maupun secara sosial. Kota Yerusalem sudah jatuh, bait suci dihancurkan, dan mereka hidup sebagai tawanan di negeri asing. Dan yang membuat situasi semakin menyedihkan adalah ketika para pemimpin rohani mereka, para gembala mereka justru tidak menggembalakan mereka dengan baik dan benar. Kalau kita baca Bapak Ibu dan Saudara di ayat sebelumnya, di ayat 1 sampai ayat 10, di situ sangat jelas dikatakan bahwa para pemimpin dan gembala-gembala ini hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak peduli pada kehancuran yang dialami oleh bangsa Israel. Bahkan mereka membiarkan bangsa Israel tercerai-berai dan binasa. Mereka tidak memperhatikan yang lemah, tidak mencari yang hilang, tidak menyembuhkan yang terluka. Mereka tidak memberikan pengharapan dan pemulihan kepada bangsa Israel. Mereka hanya hidup untuk kepentingan dirinya sendiri.
Ketika Tuhan mengetahui situasi ini, Tuhan berkata melalui Nabi Yehezkiel. Tuhan menyatakan bahwa Dia sendirilah yang akan turun tangan secara langsung untuk menggembalakan umat-Nya. Tuhan sendirilah yang akan turun tangan untuk menggantikan gembala-gembala yang egois tadi. Tuhan tidak lagi menyerahkan umat-Nya kepada orang-orang yang tidak setia dan yang tidak bertanggung jawab. Tuhan yang akan turun tangan dan mengambil alih umat-Nya secara langsung. Ini adalah suatu tindakan yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika Dia melihat seruan dan harapan umat-Nya yang mengalami tekanan penderitaan, yang merasakan banyaknya tekanan. Ketika Tuhan melihat kondisi kehidupan umat-Nya yang sudah lari kemana-mana, tidak ada lagi yang mengarahkan, tidak ada yang memberi mereka penguatan. Disitulah Tuhan akan turun tangan untuk memperbaiki keadaan. Luar biasa Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang akan terjadi ketika Tuhan sendiri yang turun tangan? Nats ini menjelaskan ada 4 hal yang Tuhan lakukan untuk memperbaiki keadaan. Yang pertama, dalam ayat 12 dikatakan, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu dombanya tercerai dari kawanannya, demikianlah aku akan mencari domba-dombaku dan menyelamatkan mereka. Ini memperlihatkan bahwa ketika Tuhan sudah turun tangan, maka Ia mencari dan menemukan. Tuhan tidak menunggu umat-Nya kembali dengan sendirinya. Tuhan justru mencari yang hilang. Ia menelusuri lembah kehancuran. Dia masuk ke padang belantara dosa dan luka. Dan disitulah Dia menemukan domba-dombanya yang terbuang. Yang kedua, dalam ayat 13 dikatakan, Tuhan mengumpulkan umat-Nya dari antara bangsa-bangsa. Ia membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Ini memperlihatkan bahwa ketika Tuhan sudah turun tangan, maka Ia akan mengumpulkan dan memulihkan. Artinya, Tuhan bukan hanya menyelamatkan mereka secara rohani, tapi Tuhan juga memulihkan kehidupan mereka secara nyata. Yang ketiga, di ayat 14 sampai ayat 15 dikatakan, Tuhan memberi mereka padang rumput yang baik. Ia sendiri menggembalakan dan memberi tempat untuk mereka berbaring. Ini memperlihatkan bahwa ketika Tuhan sudah turun tangan, maka Ia akan memberi makanan dan ketenangan. Tuhan tidak hanya menyelamatkan untuk sementara atau untuk satu kali saja, tapi domba-domba yang telah ditemukannya akan Tuhan pelihara terus-menerus dengan kasih dan perhatiannya. Kemudian yang keempat, dalam ayat 16 dikatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang lemah akan kukuatkan. Ini memperlihatkan bahwa ketika Tuhan sudah turun tangan, maka Ia akan menyembuhkan yang terluka dan menguatkan yang lemah. Inilah gembala yang sejati, bukan hanya memelihara yang kuat, tapi Tuhan juga menggendong domba-dombanya yang rapuh dan terluka. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan keempat hal yang Tuhan lakukan ini, ada suatu alur yang begitu indah. Tuhan mencari dan menemukan. Setelah ditemukan, Tuhan mengumpulkan dan memulihkan. Setelah dipulihkan, Tuhan memberi makanan dan ketenangan. Dan setelah diberi makan, Tuhan menyembuhkan luka dan menguatkan yang lemah. Sungguh suatu perbuatan yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan sudah turun tangan untuk memperbaiki keadaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apa yang hendak dikatakan kepada kita melalui nats firman Tuhan pada hari ini? Kita hendak diingatkan bahwa kehidupan kita di zaman sekarang ini tidak jauh berbeda dengan domba-domba yang tercerai-berai, yang tersesat, yang terluka, bahkan yang tertindas karena kerasnya kehidupan. Ada beberapa dari antara kita yang sedang tercerai-berai dalam keluarga karena konflik antara suami dan istri yang berkepanjangan, hubungan antara orang tua dan anak yang renggang atau saling menyalahkan, pertengkaran antara saudara, atau bahkan ada yang merasa kesepian di keluarganya sendiri. Ada dari antara kita yang sedang terluka dalam pekerjaan, mendapatkan perlakuan yang tidak adil,
usaha dan kerja keras yang tidak dihargai, hasil panen yang mengecewakan. Ada dari antara kita yang tersesat oleh kenikmatan duniawi, terlalu fokus dalam mengejar kesuksesan dan popularitas, mencari kekayaan dengan berbagai cara, hidup dalam kebebasan yang menjerumuskan. Ada dari antara kita yang tersesat secara emosional, trauma karena kegagalan, kehilangan orang yang dikasihi, atau bahkan mengalami penolakan, tertekan karena kehidupan masa lalu, atau tertekan karena ada luka batin yang belum sembuh. Bahkan ada dari antara kita yang sedang tersesat secara rohani, meninggalkan komunitas iman karena sakit hati, tidak mendapatkan hal yang baik dari pimpinan rohani atau pemimpin gereja. Gereja atau komunitas iman yang tidak lagi memberikan pelukan, tetapi memberikan penghakiman. Dan banyak orang yang menjadi sinis, skeptis, bahkan menjauh dari gereja. Semuanya ini memperlihatkan bahwa banyak dari antara kita yang hidup di zaman sekarang ini yang kehilangan arah dan harapan. Tapi pada hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita diingatkan Tuhan sendiri tidak akan tinggal diam. Ketika dunia membuat kita lelah dan terluka, ketika orang-orang di sekitar kita gagal untuk memperhatikan kita, Tuhan sendirilah yang akan turun tangan untuk menggembalakan kita. Sejauh apapun kita tersesat, Tuhan akan tetap mencari dan menemukan kita. Separah apapun kerusakan yang sudah kita alami, Tuhan akan memperbaiki semuanya. Dia akan hadir lewat firman yang menyentuh, lewat orang-orang yang peduli. Dia akan hadir dalam berbagai cara yang tidak terpikirkan oleh kita. Dia tidak hanya melihat kita dari jauh, Dia berjalan bersama-sama kita. Di Minggu Jubilate pada hari ini, kita diajak untuk bersorak-sorai. Mengapa kita bersorak-sorai? Karena Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak membiarkan hidup kita pada keadaan. Dia akan turun tangan secara langsung. Dia bukan hanya gembala yang sekedar memberi perintah dari jauh. Ia adalah gembala yang memeluk kita, mengangkat kita dari lembah terdalam, dan menuntun kita untuk pulang. Minggu Jubilate mengajak kita untuk bersuka cita, bukan karena hidup kita selalu mudah, tapi karena Tuhan hadir dan memelihara sendiri umatnya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah sendiri, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau hari ini hidupmu terasa hancur, terasa kosong, atau engkau sedang merasa jauh dari Tuhan, jangan menyerah pada keadaan. Gembala sejati sudah turun tangan. Dia tidak mencari yang kuat, tapi dia mencari sampai dia menemukan. Datanglah kepada Tuhan, karena ketika Tuhan sudah turun tangan, tidak ada domba yang terlalu jauh untuk diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.